Ex Ketua MK sebut putusan 90 soal usia capres-cawapres sebagai khilafan. Jadi diawali dengan pernyataan bahwa kami ini manusia, tempatnya salah dan lupa, bukan malaikat yang tidak mungkin salah. Kecuali kemarin yang disampaikan oleh siapa ya, Pigai ya, saya tidak mungkin salah. Karena saya sejak 5 tahun ini sudah hidup dalam kondisi yang sangat paham tentang hak asasi manusia. Jadi ya yang nggak mungkin salah itu malaikat, Pigai ya. Kalau masih manusia ya seperti Pak Arif Hidayat ini, khilaf, banyak khilafnya. Tapi repot ketika itu juga dijadikan dalih ya. Yang satu dengan kesombongannya yang bahaya itu ya, sombong itu sedikit saja itu bisa nggak masuk surga itu ya. Tapi yang ini jadi dalih juga repot ya. Ya kami kan manusia, ada bikin salah lagi ya, namanya manusia gitu kan, terus aja begitu. Tidak ada perbaikan jadinya. Ex Ketua MK ya, ketua bahkan bukan sekedar hakim MK, ketua MK. Menurut Kompas, Arif Hidayat ya, menilai soal putusan 90 yang bicara tentang batas usia capres-cawapres adalah kekhilafan. Jadi itulah yang membuka ruang bagi Gibran maju sebagai cawapres meski usianya belum genap 40 tahun. Dia awalnya menceritakan itu bahwa ini tidak hanya menjadi perbincangan nasional, tapi juga menjadi perbincangan hakim-hakim di seluruh dunia. Ngeri ya. Taruh di mana mukanya gitu. Aduh, ini contoh-contoh pertanyaan dari hakim-hakim internasional katanya ya. Terkait dengan hasil putusan dengan komposisi hakim yang dissenting opinion, concurring opinion, dan yang mengabulkan. Lah kok bisa katanya jadi putusan mahkamah gitu. Apakah tidak menang yang dissentingnya? Macam-macam lah pertanyaan itu katanya. Itu dari masyarakat internasional dan dijawabnya oleh Arif adalah putusan itu adalah kekhilafan dan menjadi pelajaran bagi Mahkamah Konstitusi. Tampaknya ini menjadi jawaban template yang paling aman kalau kita mau berdalih gitu. Kan sulit ya berdalih, mau melemparkan kesalahan ke pihak lain sulit gitu kan, mau cari alasan sulit, mau cari pembenaran makin sulit. Ya udahlah, kami mohon maaf, ini pelajaran berharga bagi kami. Aduh, ini selevel Mahkamah Konstitusi loh. Nah terus itu ya kayak gitu saya sampaikan pada teman-teman hakim, ya sudahlah kita punya kekhilafan, sekarang kita mulai menata diri ya cie. Oleh karena itu alasannya karena putusannya sudah final dan tidak bisa dianulir, maka selanjutnya adalah melakukan refleksi dan memperbaiki diri. Jadi seperti yang ya seperti konsep waktu ya yang nggak mungkin diulang, nggak mungkin ditarik mundur, ya sudah bertobat gitu, mohon maaf dan janji tidak melakukannya lagi. Kalau nanti terjadi lagi ya janji lagi aja tidak melakukannya lagi dan seterusnya gitu ya. Oke, ini yang terjadi. Itu putusan ada yang intervensi, semua orang juga tahu. Iya, itu kehilafannya ada yang intervensi gitu. Kemudian di kabar yang lain masih terkait diskusi ini, marahnya ex hakim MK Arif Hidayat saat menangani perkara putusan 90 itu, sempat walk out gitu. Jadi cerita bahwa dia termasuk orang yang marah, mengaku walk out sambil menyatakan dirinya dissenting opinion. Ini aneh, saya mau menyatakan dissenting, terserah yang lain kayak gitu. Nah, ini pengakuan Arif Hidayat yang mungkin nanti harus dikonfirmasi juga kalau perlu ya ke hakim-hakim yang lain, Saldi Isra dan yang lain. Benar nggak nih marah nih? Marah pun kan kalau levelnya level itu tentu tetap saja menyisakan pertanyaan. Ini marah beneran atau marah-marahan?
Ini marah yang keluar dari lubuk hati nurani yang terdalam terkait pemahaman konstitusi, atau marah yang dibayar? Kan akan menjadi liar tetap gitu di perbincangan netizen ya. Nah, ia juga mengaku sudah gagal katanya ya. Saya sudah nggak bisa ngomong ini, saya harus menyatakan sikap dan saya menarik diri dari tidak ikut memutus. Artinya saya menyatakan saya dissenting, tapi saya walk out, saya tidak bertanggung jawab. Itulah begitu, kayak gitu katanya. Nah, ini gaya cari aman kali ya. Selain itu, ia juga mengaku sudah gagal menjaga konstitusi. Semestinya perkara 90 itu ditolak. Tapi nasi sudah jadi bubur, bagaimana dibuat bubur spesial yang enak, tambahin telur, tambahin apalagi cakwe, gitu ya kali ya. Saya merasa tidak bisa, makanya dengan kegagalan saya menjaga konstitusi, saya merasa saya tidak bisa menjaga MK dengan baik, karena semestinya perkara 90 itu ditolak. Ini berhentinya karena pensiun ya. Coba berhentinya karena mengundurkan diri, karena merasa gagal tempo hari itu. Wah, itu lebih dahsyat, lebih kerasa gitu. Enggak ya memang karena saat waktunya pensiun baru keluar, baru ngomong. Saya marah, saya menolak, saya kan ya jadi berkurang lah ya, berkurang nilainya. Sayang sekali. Yang kabar terakhir, ini sih sama lah kurang lebih ya. Saya merasa gagal menjaga konstitusi dalam perkara 90. Tampaknya isinya kurang lebih sama lah, tidak perlu kita bacakan lagi. Kita cek. Nah ini nih, satu lagi nih terakhir nih. Yang menarik adalah gugatan itu sebetulnya sudah ditarik oleh kuasa hukumnya, nggak jadi gitu ditarik pada hari Jumat. Kalau tidak salah, saya mendengar sudah ditarik. Tapi kemudian hari Sabtunya penarikan itu dicabut. Lah, padahal dari hari Sabtu itu MK libur. Ya heran karena kuasa hukum pemohon menyatakan batal menarik perkara 90 saat hari Sabtu. Arif merasa lebih aneh lagi karena ada petugas yang menerima perkara di hari libur. Lah, itu petugasnya diperintah oleh panitera. Mestinya panitera itu dapat sanksi, tapi panitera nggak dapat sanksi. Lah, panitera itu diberi perintah siapa? Nah, ke atasnya lagi, ke atasnya. Ya teruslah begitu ya. Tempo hari waktu presidennya siapa ya? Jokowi ya kalau tidak salah ya. Kalau ke atasnya lagi ya nyampe juga ke Jokowi kali ya. Nah setelah itu kemudian dilaporkan bahwa ini tidak jadi ditarik lah. Kalau tidak jadi ditarik ya diteruskan. Begitu ya.